Ke daerah Casablanca kata dia. Oh, daerah Casablanca, oke deh kata dia gitu kan. Si bapaknya ini oke aja, Mas Jojonya oke lah ya, dia naik tuh akhirnya. Pas di sepanjang perjalanan ini cewek ini tuh bau badannya tuh beda gitu sama orang-orang, jadi kayak bau amis gitu, ngerti nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat-sehat ya kawan-kawan ya. Karena cuacanya lagi nggak menentu akhir-akhir ini, kalian jangan lupa banyakin minum vitamin ya. Saya kembali nih di layar kaca kalian. Tentu saja ada yang mau saya ceritain. Tapi seperti biasa nih kawan-kawan, sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih kita tungguin ya, subscribe-nya, like-nya, komen, dan share-nya masih saya tunggu. Saya mau kembali bercerita nih kawan-kawan. Cerita kali ini dikirimkan oleh Mas Jojo. Sebut aja namanya Jojo katanya ya. Karena beliau ini minta disamarkan. Ceritanya ini tentang keseharian beliau yang berprofesi sebagai supir taksi. Gimana nih ceritanya nih? Judulnya adalah Ketemu Dia. Ketemu Dia. Coba itu apa tuh ya, ketemu dia? Ya udah yuk lanjut aja ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita kali ini dimulai ketika Mas Jojo mulai narik taksinya. Beliau ini narik taksi biasanya di sore hari, karena kalau pagi hari beliau ini punya kesibukan lain, yaitu kuliah. Dia ini kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Jadi beliau kalau mau keluar itu narik taksinya itu sore hari kawan-kawan. Dia tuh start itu jam 5 lewat, jadi tuh sebelum maghrib dia tuh udah keluar. Nanti dia maghriban jadi di luar di masjid gitu kan. Nah pas hari itu jam 5 tuh dia banyak kan penumpang terus tuh ya, sampai di jam 11 malam. Waktu itu malam Rabu kata dia. Nah pas jam 11 malam itu udah mulai sepi tuh pengunjung mall, karena dia tuh diem di Kelapa Gading katanya. Jadi di dekat mall lah ya, mall yang di Kelapa Gading, dia diem di situ karena udah sepi, terus orderannya pun sepi gitu. Dia pikir udahlah ya, dia istirahat dulu. Waktu itu dia tuh udah nidurin bangkunya ke belakang, maksudnya dia mau senderan ke belakang mau tidur tuh kawan-kawan. Pada saat dia mau tidur itu tiba-tiba ada yang ngetok tuh pintu taksinya. Dia buka dong jendelanya, ternyata ada seorang cewek gitu ya, cewek yang cantik lah istilahnya, rambutnya panjang segini. Terus dia bilang, "Pak, narik nggak?" "Oh iya saya narik," katanya gitu kan, kata masnya nih. Mas Jojonya bilang, "Oh ya enggak, saya mau minta tolong diantar." "Antar kemana mbak?" gitu. "Ke daerah Casablanca," kata dia. "Oh daerah Casablanca, oke deh," kata dia gitu kan. Si bapaknya ini oke aja, Mas Jojonya oke lah ya, dia naik tuh akhirnya. Pas di sepanjang perjalanan ini cewek ini tuh bau badannya tuh beda gitu sama orang-orang, jadi kayak bau amis gitu, ngerti nggak kalian? Kayak bau amis gitu guys, jadi baunya tuh kurang sedep gitu. Nah si Mas Jojo bilang, "Mbak maaf ya, ini katanya mbaknya kok baunya gini ya?" Terus si mbaknya bilang, "Oh iya mohon maaf mas, soalnya di badan saya itu berdarah, terus darahnya itu katanya yang ngalir terus, jadi ya gini deh," kata dia. "Loh mbaknya udah ke dokter?" kata Mas Jojo. "Oh tadinya sih gitu, saya niatnya mau ke dokter, tapi ntar aja lah, saya pulang dulu ke rumah," kata dia gitu. "Oh mbaknya kecelakaan? Apa mbaknya jatuh tadi katanya di mall?" "Enggak mas," gitu, "tadi saya ya katanya ditabrak orang." "Loh ditabrak orang kok katanya orangnya kemana?" kata Mas Jojo gitu. "Ya itu dia, orangnya kabur gitu aja, dia nggak mau nolongin saya." "Aduh mbak," katanya, "kasihan banget. Jadi ini kita nggak ke rumah sakit?" kata Mas Jojo. "Nggak usah mas, kita langsung aja ke rumah," kata si mbaknya.
Oke baiklah ya, nggak ngomong lagi tuh Mas Jojo sama si mbak ini, karena kan istilahnya mbaknya juga diem aja. Ya udah, baunya tuh bener-bener nyantar banget kawan-kawan, bau amisnya itu. Mas Jojo sendiri aja sampai enek gitu, mual gitu kan. Terus mbaknya bilang, kenapa mas ngerasa keganggu ya? Kalau gitu AC-nya dimatiin aja mas, nanti saya buka jendela, katanya si cewek ini. Terus Mas Jojo bilang, enggak, udah nggak apa-apa mbak, katanya gitu. Kasian gitu Mas Jojo kan, karena kalau buka jendela kan debu, kata dia. Akhirnya ya udah, terus tuh perjalanan sampailah kawan-kawan di daerah Casablanca yang mbaknya ini maksud. Begitu sampai, mbaknya ini kan harus masuk ke dalam gang kecil gitu. Mas Jojo bilang, mbak ini udah sampai gitu. Iya, mas bisa minta tolong nggak? Kenapa mbak? Saya minta tolong untuk diantar sampai depan rumah. Wah, mobil saya nggak bisa masuk mbak, kata Mas Jojo kalau kayak gini. Iya, mobilnya parkir di sini aja mas. Nanti masnya antarin saya dulu masuk ke gang, soalnya gangnya gelap, sepi lagi, katanya si mbak itu. Aduh, gimana ya mbak, kata Mas Jojo. Karena dia kasihan gitu kan, udah malam, waktu itu nyampe sana tuh dilihat jam udah 1:30 gitu kan. Kasihan juga nih cewek. Akhirnya ya udah, Mas Jojo bilang, ya udah ayo mbak, saya antar deh sampai ke depan rumahnya si mbak ini. Jalan tuh kan Mas Jojo, jalan tuh cewek itu duluan ya di depannya Mas Jojo, di Mas Jojo itu ngikutin dia gitu kan. Dia jalan, ini Mas Jojo nih di belakang. Mas Jojo ngeliatin aja, cewek jalan terus. Aduh, kata Mas Jojo, kok lama banget, kok jauh banget dari depan gang tuh ke sana tuh, kayaknya jauh banget kawan-kawan. Nggak nyampe-nyampe tuh guys dia. Bingung tuh Mas Jojo, kok dia gitu ya, kok nggak nyampe-nyampe. Ini kayak gue udah lama deh, dari tadi muter-muter. Ya tapi kok nggak nyampe-nyampe gitu. Ada apa nih ya? Terus yang si mbak itu udah nyampe ujung sono. Mbaknya bilang, mas kesini mas, terus mas, rumah saya masih di sana, katanya ujung sana. Mas Jojo, mbak rumahnya masih jauh apa? Jauh amat, kata Mas Jojo. Soalnya mobil saya tinggal sono mbak. Mana katanya udah jam segini. Saya kan agak takut mobil saya parkir di depan sana. Gak apa-apa mas, di situ aman, kata si mbak itu kan. Akhirnya Mas Jojo ikut terus tuh kan, jalan terus ngikutin. Tapi tuh lama banget kan kawan, jauh. Dia lihat jam, Mas Jojo, ini gue udah muter-muter sekitar 20 menit. Katanya jalan ngikutin si mbak itu. Dia ngeliat jam tangannya tuh udah 1:30 tuh, jam 1 kurang malah, kata dia. Berarti gue udah jalan tuh, kata Mas Jojo, sekitar 20 menit. Bayangin, dan gak nyampe tuh. Mas Jojo bilang, mbak ini masih lama rumahnya. Itu mas, masih di depan lagi. Astaga, kata Mas Jojo kan, gimana sih si mbak ini nyuruh saya jalan sejauh ini udah 20 menit loh saya jalan. Rumahnya jauh banget dari depan gang sampai dalam, kata Mas Jojo dalam hati. Dia gak ngomong, terus aja Mas Jojo jalan ngikutin mbak itu. Nah tiba-tiba tuh kawan-kawan, ada yang nepok Mas Jojo dari belakang. Mas gitu. Kaget dong Mas Jojo. Iya, ternyata ada bapak-bapak gitu yang nepok belakang Mas Jojo. Sebut aja bapak ini si A ya, bapak A. Mas Jojo bilang, ya kenapa pak gitu. Mas ngapain di sini? Saya nganterin penumpang saya pak, katanya gitu. Iya, penumpangnya itu siapa? Itu yang di depan, kata Mas Jojo. Itu tuh di depan saya tuh ada perempuan, katanya. Nah itu penumpang saya tuh. Dia ngelihat. Mas Jojo bilang, lah kemana ya tuh perempuan? Mas Jojo ngeliatin lagi ke arah jalan yang tadi perempuannya udah jalan duluan. Ternyata pas dia lagi, itu udah nggak ada orang tuh kawan-kawan, sepi tuh jalanannya. Lah kemana itu perempuan? Apa udah jalan duluan tadi ya? Dia bilang gitu sama si bapak. Si bapak bilang, dari tadi mas, saya ngeliatin mas ya, mas tuh sendirian, jalan kaki, mutar-muter. Mas ngapain? Katanya muter-muter di sini. Kata dia, saya mau nganterin itu tadi penumpang saya pak, katanya. Ada penumpang saya perempuan, tadi cakep orangnya tuh, katanya jalan loh, katanya ke arah sono. Dia minta turun di depan, minta saya anter, karena kan gak bisa masuk gang mobil saya minta dianterin katanya sampai depan rumah. Nah, saya kasihan pak, emang jauh kali, gelap apa gimana kan, saya kasihan, makanya saya mau anter. Mas, udah deh mas, sekarang masnya gini aja deh, nyebut aja dulu deh, katanya astagfirullahaladzim gitu. Nah terus si mas Jojo nyebut kan, Mas Jojo Islam kan, katanya. Iya saya Islam. Coba nyebut astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, Mas Jojonya nyebut tuh, astagfirullahaladzim. Udah Mas, udah ya katanya. Udah saya ini aja deh katanya, saya bacain doa, dibacain doa tuh sama si bapak A. Pas bacain doa, seketika tuh Mas Jojo, penglihatannya tuh yang tadinya dia ngelihat sebuah gang, dia tuh melihat sebuah pekuburan kawan-kawan. Jadi dia tuh jalan di kuburan gitu. Ternyata bukan di sebuah gang seperti awal yang dia lihat. Nah si bapak ini bilang, nah sekarang Mas Jojo lihat sendiri, Mas Jojo ada di mana? Si bapak bilang kayak gitu kan ke Mas Jojo. Mas Jojo langsung, lah kok saya di sini pak? Nah Mas Jojo ini ada di sebuah TPU katanya, yang tepatnya di Casablanca kawan-kawan. Mungkin orang Casablanca tahu ya tempatnya. Nah terus si bapak bilang, udah deh yuk kita ke lapak saya aja. Jadi si bapak ini ternyata tukang jualan kopi yang ada di pinggiran kuburan situ kawan-kawan ya. Datanglah si Mas Jojo sama bapak ini. Ternyata ada istrinya juga di situ lagi ngelayanin. Nah si bapak bilang, sini Mas, duduk Mas katanya. Dikasih kopi itu kan Mas Jojo. Mas katanya, Mas nih katanya udah supir ke-5 kali. Saya tuh udah sering banget ngelihat kayak gini. Tapi emang gak tiap hari Mas, tapi ada aja katanya supir, entah itu dia naik motor, naik mobil gitu kan. Ya kayak gini, kayak Mas ini, katanya dia minta antar sampai rumah. Tapi ya Mas, dari semuanya cuma Mas doang yang mau nganterin dia sampai depan rumah. Yang lain tuh cuma paling nurunin aja Mas, katanya di sini dekat kelontong saya, katanya toko saya. Nah kalau Mas tuh sampai ke sono-sono jalan kaki kata dia. Mas tuh cuma katanya diputer-puter doang Mas, sebenarnya mah di situ-situ doang. Ya Allah katanya, pantesan saya tadi lihat jam udah 20 menit saya jalan, kaki kayak udah pegel banget ini Pak, kok rumahnya nggak nyampe-nyampe gitu. Ya itu dia tuh cuma muter-muterin doang Mas, kata sebenarnya dia tuh agak iseng deh kayaknya. Soalnya katanya udah 5 supir nih termasuk Mas Jojo ini yang dikerjain. Cuman memang nggak setiap hari kawan-kawan, seperti itu katanya. Kata si bapak ini, si bapak A. Ya ampun Pak, jadi cuma saya doang? Iya Mas Jojo doang yang istilahnya mau nganterin dia tuh sampai depan rumahnya dia. Sebenarnya ya ada beberapa supir juga, entah itu supir yang naik motor atau naik mobil. Ada nih beberapa orang yang dikerjain kayak gini, tapi mereka selalu menurunkan perempuan ini depan gang aja. Jadi cuma Mas Jojo doang nih yang mau nganterin perempuan ini sampai ke dalam gitu kawan-kawan ceritanya. Aduh ribet ya, serem-serem banget itu ya kayak jadinya ya kalau misalnya ketemu yang kayak begituan. Begitulah kawan-kawan cerita hari ini. Tunggu ya cerita-cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.